إلا قرب سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين ولهم الشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام السلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى روحه قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى روحه قطب العالم سيد الإمام أبي أحمد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سنن المدني سيد الشيخ محمد الشيخ بن عبد الله العالمي سيد الشيخ محمد مشهور النور المهدي سيد الشيخ محمد الشاعر خصوصا إلى رئيس الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجاد سيد الإمام الشيخ إبراهيم الملكي سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي سيد الإمام شيخ محمد مناوي بن عمر البندري ولأرواح أهل سنتنا المتصلين وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومرب الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد العزيز وأرواح جميع مشايخنا ومشايخنا إن الله الكريم يتشاءم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات الجنة وعد علينا وعلى آل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. على المصلي إبراهيم يا الله رسالة المعول يا موسى كل الظالمين لا يجدروني فإنهم إذا ذكروني أذكرهم باللعنة لأنني آليت على نفسي أنا موسى أنا أذكر من ذكرني. Ya Musa, wahai Musa, qul katakanlah lizzalimin bagi orang-orang yang zalim,
yazkuruni tidak berzikir mereka akan daku fa innahu maka bahwasanya mereka idza zakaruni apabila berzikir akan daku azkuruhum bil'ana aku ingatkan mereka dengan kutukan li'anani karena bahwasanya aku alaitu ala nafsi bersumpah aku atas diriku an azkura bahwa aku mengingat man zakarani orang yang mengingat aku. Paham? Anda paham? Anda paham? Paham ya? Paham? Anda paham? Anda paham? Paham? Jaga penjelasannya. Ya Musa, wahai Musa, masih firman Allah, wahyu Allah kepada Nabi Musa. Allah mewahyukan kepada Musa sekaligus disampaikan kepada kita menjadi nasihat kepada kita. Apa isi wahyu Allah kepada Nabi Musa? Allah berkata, ya Musa, wahai Musa, qul katakan oleh engkau terhadap orang yang zalim. Siapakah yang zalim? Kita urut mulai atas. Orang zalim mulai atas. Contoh presiden umpama zalim terhadap rakyatnya. Apa pengertian zalim? Ingat kelola, zalim itu definisinya adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Presiden tugasnya itu adalah mensejahterakan rakyat, memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada rakyat. Tapi ternyata presiden ini jangankan mensejahterakan rakyat, justru menyengsarakan rakyat. Bagaimana menyengsarakan rakyat? Rakyat satu musibah tidak dibantu, sementara kekayaan rakyat selalu diambil. Paham? Kemudian penegakan hukum yang salah dibela, yang tidak salah tidak dibela, malah dihukum. Yang salah bebas, yang salah bebas, yang tidak bersalah dihukum. Itu namanya zalim. Itu salah satu contoh. Maka apabila pemerintah itu zalim kepada rakyatnya, sekaligus pemerintah itu bersama rombongannya, umpamanya dengan menteri-menterinya menzalimi rakyat, menteri pendidikannya ini umpamanya menyelewengkan dana pendidikan, menyengsarakan rakyat dalam mengenyam pendidikan, namanya zalim dalam pendidikan. Orang-orang miskin tidak diberi kesempatan, tidak dibantu untuk pendidikan, namanya zalim. Zalim dalam bidang pendidikan dan yang lain-lainnya. Ini zalim pemerintah, turun dari presiden, gubernur, wali kota,
bupati, pejabat beleneh. Setelah dari bupati, kepala dinas, semua kepala dinas, kemudian semua camat di semua kecamatan, kemudian bupati. Nah itu pejabatannya. Seandainya mereka ini zalim terhadap masyarakat, zalim terhadap rakyatnya, sampaikan usaha la yazkuruni, mereka itu tidak berzikir kepadaku. Fa innahum, bahwasanya mereka la yazkuruni, tidak berzikir akan aku, idza zakaruni, apabila mereka berzikir lawan aku, azkuruhum bil la'nat, aku ingat mereka itu dengan kutukan dia. Ini bupati, nah gubernur zalim, pasti zalim lah. Ada menuduh siapa-siapa, ini contoh, makanya jangan zalim. Nih bupati, gubernur, pejabat zalim, lalu melaksanakan zikir akbar, umpat berzikiran, umpat hebat balik. Justru Musa sampaikan kepada mereka itu berzikir kepadaku, jangankan aku rahmati kepada mereka, jangankan aku balas dengan nikmat, jangankan aku balas dengan pertolongan, justru mereka itu azkuruhum bil la'nat, aku ingat dengan kutukan. Justru mereka aku kutuk. Itu kisah pejabat. Nah sama kita individu juga. Ini kita nih orang zalim, menzalimi siapa, umpamanya nih kita itu menzalimi bini dizalimi, arti menzalimi bini itu hak-hak bini kada dipenuhi, malah bini disakiti. Dizalimi bini itu mestinya disayangi, diperhatikan, diberikan tanggung jawab, diberikan rasa aman dan nyaman, berbuat baik kepada mereka. Tapi justru suaminya zalim. Nah lalu si suami ini berangkat kajian umpat ke tarekat ke berzikiran di tarekat nih, atau pokoknya tarekat apa aja yang tarekat itu kan berzikiran adalah pahalanya. Nah, apakah mereka masuk dalam firman Allah, uzkuruni azkurkum, ingatlah kalian niscaya aku ingat dengan kalian. Iya, tapi Allah mengingatnya dengan kutukan. Ada orang semestinya apabila ingat kepada Allah, uzkuruni, ingatlah kalian dengan aku, bila dengan zikir aku tolong kalian, aku rahmati kalian, aku tambah nikmatku, pokoknya oleh Allah Ta'ala dibalas. Tetapi apabila orang zalim nih umat berzikiran, ya nang laki zalim lawan bini, zalim lawan bini, zalim lawan bini, umat berzikiran bukannya dapat rahmat Allah, bukan dapat pertolongan Allah, bukan dapat anugerah Allah, bukan dapat ma'amah dari Allah, tapi tetapi yang didapatnya itu adalah kata Allah, azkuruhum bil la'nat, aku ingat mereka dengan kutukan. Sia-sialah berzikir, ya sia-sialah, malah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kada pantas? Ada pantas. Orang zalim itu kada pantas berzikir kepada Allah. Kenapa? Nama Allah itu maha suci, Allah itu maha agung, Allah yang diingatnya itu maha kasih sayang, Allah yang diingatnya itu maha lembut. Kenapa kau yang menyebut Allah yang zalim? Kan aneh.
mestinya kalau orang itu ahli zikir kada mau zalim mestinya. Makanya sangat aneh kalau orang kalau orang ahli zikir ikut ke tarekat apapun, kadang berzikir pikiran ini pengajian tapi lawan bini zalim, lawan bini zalim kadi irti memukul, lawan bini zalim hak bini kada dilaksanakan, lawan bini zalim malah bini duit bini diambil. Mana kada diongkose diambil ulang duit bini disariki ulang zalimnya mengaji makam aja ngaji terus ya Allah kada layak ujar Allah taala kulaknat orang itu kulaknat maju orang gini itu rahmateh aku jar biar ada pondokkan mujar rahmateh takoni ini aku biar ini kada ustaz biar ini kada pondokkan asal laki-laki itu bertanggung jawab nafkah zahir nafkah batin, mencintai dan menyayangi, memberi rasa kasih perhatian dan kasih sayang dan membimbing kada zalim. Aku lebih suka daripada laki pondokan tapi zalim. Tapi bang, insyaallah boleh peklih lala mempondokan kita bahwa jadi bini buktiannya insyaallah orangnya penyayangan, perhatian, bisa membimbing, bisa menyayangi dan seterusnya. Paling sebuting aja yang orang kata tawa banyak memberi duit anak aja nang pondokan kita nih kalau ujar bini biar akal asal hati dan pikiran nyaman masalah duit nomor 12 nah itu ngakor minang itu jari binian to ini kada bila sudah ada bila sudah urusan duit ya Allah ya Karim lah pahamlah maksudnya ini nih paham bahwa ajaran agama ini hati-hati karena sekarang ini banyak orang membungkus kezaliman dengan taat. Pemerintah itu pemerintah ini zalim dibungkusnya supaya jangan dinilai gilik oleh masyarakat, dibungkusnya dengan agama. Kadang-kadang dia mengadakan tablik akbar, mengadakan ini padahal di kantor hak karyawan diambil, orang disakiti ini dan sebagainya. Umajar saya itu menggurunum aku jar menada yang lain aja gini membeli sakit banget ada jar zalim hakku diambilnya ditahannya. Bayangkan biar orangnya acara apa jangan dipandang itu. Menilai seseorang itu baik dalam beragama bukan melihat ininya berjubah bagamis bertasbih, bukan. Melihat seseorang itu baik dalam beragama bukan melihat orang itu ketujuh maulid saja, ketujuh sholawatan saja, ketujuh berzikiran saja, bukan. Itu bagian ritual, itu bagian daripada ibadah. Agama bukan hanya berbicara masalah ibadah, tetapi agama itu berbicara masalah isim sikon. Kada paham bika isim itu nama nang tahu ikan sinsi sinsi terlalu gampang. Nah orang pola sastra terlalu baik sinsi lama isim itu kada menghargai membahasanya gitu nah agama itu bukan hanya bicara bertasbih, bersalawatan, bermaulid dan berziarah. Agama itu lebih jauh. Isi agama
inti bagian dari ajaran agama itu adalah bagaimana orang yang beragama ini bisa berbuat baik, bisa memanusiakan manusia, bisa menghargai manusia, bisa menghormati manusia, bisa menyayangi manusia, bisa menolongi manusia, bisa memberi manfaat kepada manusia. Itu isi ajaran agama. Buat apa banyak berzikir, ikut tarekat apa, tapi kelakuan menzalimi istri, tapi kelakuan menzalimi masyarakat, tapi kelakuan menzalimi orang lain. Yang didapatkan mereka itu dalam berzikir bukan kasih sayang Allah, bukan pertolongan Allah, tetapi yang mereka dapatkan itu adalah azkuruhum bil-la'nat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Bahkan ujar Allah, aku ingatkan mereka, aku berikan mereka itu kutukan. Nah, apa arti kutukan? Arti laknat itu apa? Arti laknat itu, arti kutukan itu ibadun an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Maka apabila hidup kita ini dilaknat Allah, berarti jauh dari rahmat Allah. Bila jauh dari rahmat Allah, satu, pikiran tidak akan tenang, hati tidak akan senang, rahmat Allah tidak akan, rezekinya tidak akan berkah, rumah tangganya tidak akan tentram, rumah tangganya tidak akan bahagia. Apapun yang dia rasakan, dia nikmati, dia miliki, semuanya jauh dari rahmat Allah. Lalang jauh dari rahmat Allah, apa artinya? Siksa Allah. Na'udzubillah. Lah, jangan sampai menzalim bini, jangan sampai menzalim laki, jangan sampai menzalim anak, jangan sampai menzalim orang lain, pejabat jangan sampai menzalim bawahannya, jangan menzalim masyarakatnya, jangan menzalim rakyatnya. Susah ini hidup. Allah Ta'ala membenci orang yang zalim. Nah, Nabi Musa menasihati Allah, tapi sebenarnya kita. Nah, lalu ujar Allah Ta'ala, Musa, karena mereka itu aku kutuk, li'anni alaitu ala nafsi, aku Musa sudah bersumpah, aku sudah bersumpah atas nama diriku, an azura man zakarani, aku pasti mengingat, aku pasti menolong, aku pasti memberi rahmat, aku pasti memberi nikmat, aku memberikan kepelapangan dan seterusnya. Man zakarani, lawan orang yang mengingat aku. Karena aku harus ingat, orang zalim ingat lawan aku ingat saya juga. Tapi aku ingatnya bukan dengan nikmat, aku ingatnya bukan balasan rahmat, aku ingatnya bukan dengan segala hal-hal yang baik, tapi aku ingat bil-laknat. Oh ini juga mau bersultan di padahal isap darah rakyat, dikiranya rahmat Allah Ta'ala turun lawan dirinya, padahal kutukan Allah. Kalau ininya pemimpin yang zalim lah, presiden kita zalim, itu penilaian dia. Kita harus bujur-bujur menilai zalimnya di mana. Karena orang bisa saja memfitnah, bahasa orang sekarang memperemeng. Bisa saja orang menyebarkan berita hoak hanya ingin menjatuhkan orang, lalu menuduh presiden zalim. Ditakoni di mana zalimnya lawan masyarakat? Kadanya
kada benar. Nah, makanya hati-hati jangan sampai kita menuduh pemerintah zalim. Ada ini mengisahkan, pahamlah rawa. Kita mengisahkan, kada menuduh. Bila pemerintah itu zalim, siapakah? Mulai presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, yang lain bupati, kepala dinas, camat, pembakal, zalim. Walau tiap minggu tablik akbar, walau tiap sebulan sekali salawatan, sebulan sekali zikiran, yang didapatnya bukan pertolongan Allah, bukan rahmat Allah, bukan anugerah Allah, bukan ma'unatullah, tetapi yang mereka dapatkan itu ujar Allah al-duruhub bil laknat. Nang didapatkan mereka itu adalah kutukan Allah. Na'udzubillah. Ada kita tuh ya betul, kita ada buat seorangan, jangan menzalim lawan, jangan menzalim siapapun pedagang, jangan menzalim pembeli, jangan menzalim orang. Habis wa Allah ba'da nabiyyihi alaihi wassalam mewahyukan Allah kepada sebagian para nabinya alaihi wassalam atas mereka salam. Qul liqaumika la tadkhulu madakhila a'da'i wa la talbisu malabisa a'da'i wa la tarkanu marakiba a'da'i wala tatimu madra'ima a'da'i fatakunu a'da'i kama hum a'da'i. Masya Allah. Ya, kita arti dulu. Ujar Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebagian para nabi zaman dulu. Qul liqaumika, sampaikan kepada kaummu, sampaikan kepada umatmu, la tadkhulu madakhila a'da'i, janganlah kalian masuk ke tempat masuk musuh-musuhku. Kalian jangan masuk ke tempat musuh-musuhku. Ujar Allah Ta'ala, wala talbisu malabisa a'da'i, jangan kalian memakai pakaian musuhku. Wala tarkabu marakiba a'da'i, jangan kalian menunggang mengendarai musuhku. Wala tatimu madra'ima a'da'i, jangan kalian memakan makanan musuhku. Fatakunu a'da'i, maka kalian akan menjadi musuhku juga. Kama hum a'da'i, sebagaimana mereka itu musuhku. Nah, ya siapa musuh Allah Ta'ala? Ya Allah, siapa musuh Allah Ta'ala? Nang kita jangan masuk ke tempat mereka, jangan memakai pakaian mereka, jangan mengendarai kendaraan mereka, jangan makan makanan mereka, maka kalian akan menjadi musuh juga. Siapa yang musuh Allah Ta'ala? Siapa yang memusuhi agama Allah berarti musuh Allah Ta'ala. Kita dulu secara umum, siapapun yang memusuhi agama Allah maka mereka itu musuh Allah. Apabila mereka itu musuh Allah, pasti sudah ingin memusuhi agama Allah Ta'ala. Siapa kelompoknya itu? Kita jangan masuk ke tempat mereka, negara mereka jangan masuk, produk mereka jangan dipakai.
produk mereka jangan dipakai, makanan mereka jangan dimakan. Jangan dimakan. Tapi musuh dikatakan pasti musuh. Kita tadi nyebut orangnya, bila orang ini musuh Allah Ta'ala, kan pasti musuh Allah Ta'ala itu adalah orang yang memusuhi agama Allah Ta'ala, musuh Allah Ta'ala. Kesasar. Itu nyata. Yang kedua, musuh Allah Ta'ala itu Allah berfirman, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Bila orang itu memusuhi wali Allah Ta'ala, memusuhi Allah Ta'ala, kali-kali ujar Allah Ta'ala apa tuh? Apa? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, siapapun yang memusuhi waliku maka aku beritahu bahwa perang dengan dia. Berarti musuh Allah Ta'ala. Maka bila orang jelas sudah memusuhi wali Allah Ta'ala, kita jangan umpat masuk ke tempat mereka. Ada besaruan, ada usaha salat. Ada memberi pakaian, jangan dipakai. Ada memberi makanan, jangan dimakan. Ada memberi kendaraan, jangan dipakai kendaraannya. Kayak ujar Allah Ta'ala kan jadi musuh juga kan? Memang ada orang-orang musuh wali Allah Ta'ala. Ada aja orang yang memusuhi wali Allah Ta'ala. Orang lawan Rasulullah aja ada dan memusuhi siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, kufar. Musuh Allah, berarti musuh Allah. Setiap zaman itu ada walinya itu kada kurang dari sejumlah para nabinya Allah. Setiap 100 tahun, setiap 100 tahun menurut pendapat ulama ada jumlah wali Allah Ta'ala itu 124.000 yang menyebar di seluruh dunia. Maka di mana ada walinya Allah Ta'ala, di situ juga ada orang yang memusuhi wali Allah Ta'ala. Apabila kita tahu bahwa orang itu memusuhi wali Allah Ta'ala dan orang ini jelas wali Allah Ta'ala, sudah ujar Allah Ta'ala, kalian jangan masuk ke tempatnya, kalian jangan memakai pakaian, kalian jangan mengendarai kendaraan mereka, kalian jangan memakan makanan mereka, karena kalian jadi musuh juga. Nah, tapi orang ini jelas dulu lah, nang ini jelas dulu walinya, pun walinya ada jelas, kemudian musuh jujur kalau wali Allah Ta'ala iya kita ini wayah ini baru aneh-aneh rahmatai, aneh-aneh juga bila nanti ganjil pina rambut panjang namanya nang pina menyeleleh sedikit bagaimana di hutan atau gaya apa dibadahkan wali. Ada kriterianya wali itu sudah kita belajar ya Allah, nang kayak wali Allah Ta'ala. Ya Allah, anda dulu ciri wali Allah Ta'ala tuh. Nah ini aja dulu naikkan bilang ini dulu ciri wali Allah Ta'ala. Jangan nak dimusuhi kak. Biar kada jelas wali Allah Ta'ala. Jangan-jangannya bisa wali Allah Ta'ala. Nah apa cirinya? Dua aja dulu lah. Bila orang dua ini ada cirinya ciri wali itu nang pertama orangnya kada pemarah, kada mau marah, dihina orang, dicela orang, difitnah orang, dibikin marah, enggak pernah marah. Tentu jadi
Yang kedua, orang itu pemurah, kada ingin, kada pemalar, kada kikir. Bila orang yang dua ini bina kelihatan pemarah kada, orangnya jujur, ramah tamah, pemarah kada berarti sabar kada. Pemurah lang, pemberian banget, jauh lawan sifat pemalar. Sekalipun kita kada tahu bahwa itu wali Allah ada, tapi itu ada ciri sifat wali Allah. Jangan hendak dimusuhi itu lah, jangan hendak dimusuhi. Nyatakan bila orang tuh sekali lagi bila orang tuh ramahan kada pemarah, orang itu pemurah, itu bagian daripada ciri wali. Kita kada tahu di wali, la ya'riful wali illallah. Tidak bisa mengetahui wali itu kecuali Allah. Lalu Allah memberitahu kepada walinya, timbullah kalimat la ya'riful wali illal wali. Tidak bisa mengetahui wali kecuali wali. Kita bukan wali, maka kita tidak bisa memadahkan orang itu wali. Tetapi apabila orang itu ramah, kada pemarah, pemurah, maka orang itu ada mempunyai sifat dari sifat wali. Jangan hendak dimusuhi, jangan hendak dimusuhi. Bila ada orang-orang memusuhi itu, jangan dimarahi. La tadkhulu madakhalahum, jangan hendak diapalah, la tadkhulu madakhilahum, jangan kalian masuk ke tempat mereka, jangan. Kemudian apa? Latar kabu marakiba adai, jangan memakai kendaraannya. Bila keseruan jangan umpat tulak. Bila memberi makanannya kada usah dimakan. Berikan ke kucing, ke ayam. Ini makanan musuhnya Allah Ta'ala. Tapi jelas dulu lah, jelas dulu ini itu memusuhi. Habis. Kemudian wa Allah ila Daud alaihi salam ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Gitu aja dok. Al-Fatihah.